Kita akan belajar mengenai mengionisasi dari senyawa ion dan senyawa kovalen polar untuk yang namanya larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit, kemampuan dari suatu larutan elektrolit itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan terion atau terdisosiasi dari senyawanya. Lalu kemudian juga konsentrasinya. Contoh dari senyawa yang bisa bersifat elektrolit itu, jika zat terlarutnya adalah senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Senyawa ion itu berupa garam ya, senyawa-senyawa garam ya. Satu lagi senyawa basa, senyawa mikrobat basa. Ibu akan perkenalkan senyawa garam, contohnya itu adalah NaCl. NaCl di sini dia harus berbentuk aqueous, dalam bentuk larutan, lambangnya aqueous. Kalau dia solid, maka dia tidak bisa ya, aqueous tahu ya. Maka kalau dalam bentuk aqueousnya, dia akan terion menjadi Na plus dan Cl min. Jadi untuk bisa mengetahui apa jenis ion akan yang terjadi, kita harus mengenali dulu senyawa ini dikandung oleh atom yang ketika dia terion menjadi ion apa dia modelnya. Baca tabel kation anion gitu ya. Jadi ketika bentuk seperti ini, dia akan bisa mengantarkan listrik. Na di sini jumlah atomnya 1, Cl juga 1. Maka ketika dia terion, masing-masing koefisiennya 1. Total dari ionnya itu adalah 2. 1 tambah 1 kan 2. 1 dari Na plus, 1 lagi dari Cl-. Kemudian kalau seandainya dia dalam bentuk liquid, masih bisa. Liquid itu berarti cairan ya. Kalau dalam bentuk solid tidak bisa. Tidak bisa menghantarkan listrik. Kita ubah dia dulu. Berarti ini ketika dibuat bersama reaksinya ini tidak bisa. Maka kita akan membuat tanda panahnya dicoret ya. Tanda panah dicoret itu kita pakai shape aja dari sini. Oke, ini dia ya. Kalau dia dalam bentuk liquid bisa ya. Jadi NaCl ini kita ubah dalam bentuk liquid. Berarti sama nanti proses ionisasinya kayak dia dalam bentuk aqueous. Karena liquid itu kan dalam bentuk dia seperti cairan lelehan gitu ya. Ini kita ubah lagi. Jadi senyawa ion ketika dia berbentuk aqueous ataupun berbentuk liquid, dia bisa menghantarkan arus listrik. Bisa bersifat elektrolit. Tapi ketika berbentuk solid, tidak bisa. Kita lihat lagi bentuk yang lain. Ini kan yang bentuk N-nya sama dengan 2. Atau ionnya adalah, jumlah ionnya adalah 2. Kalau jumlah ionnya 3, kita ambil contohnya adalah kalsium hidroksida dalam bentuk aqueousnya. Ca, satu kiri, satu kanan. Disamakan ya, kiri kanan disamakan jumlah ionnya. OH di sebelah kiri 2, sebelah kanan juga harus 2. Kita tambahkan angka 2. Ini jumlah N-nya adalah 3. Karena 2 dari OH, 1 dari Ca. Berikutnya kita lihat yang senyawa kovalen polar.
Kita ambil contoh H2SO4 di sini adalah asam sulfat, di mana asam sulfat ini kalau dia terion atau hidrogen sulfat terion menjadi H+ dan SO4 2-min. Jadi SO4 2-min adalah salah satu ion poliatom ya. Jadi ketika dia terion dia dianggap satu, maka H adalah 2, total N-nya adalah 3. Faktor yang mempengaruhi kekuatan elektrolit dari suatu senyawa ion atau senyawa kovalen polar itu adalah jumlah ion. Yang kedua, kemampuan terionisasi. Yang ketiga adalah konsentrasi. Jadi kalau seandainya di sini senyawa NaCl ini N-nya kan 2. Mempunyai konsentrasi 1 molar. Ini juga yang CaOH 2 kali juga 1 molar. Maka kalau dibandingkan kekuatan dari elektrolitnya mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat pasti adalah yang jumlah N-nya lebih banyak. Karena di dalam menentukan kekuatan dari elektrolit, suatu senyawa elektrolit, itu juga perlu memperhatikan konsentrasi. Nanti ketika konsentrasi 1, lalu jumlah N-nya lebih dari 1, maka ketika dikalikan, dia harus kalikan cara carinya. Itu akan mengakibatkan munculnya perbedaan. Berarti kekuatan elektrolit itu adalah hasil perkalian antara jumlah ion dan konsentrasi kalau seandainya ada konsentrasi. Tapi kalau tidak ada konsentrasi, cukup kita memperhatikan jumlah ion saja serta kemampuan terionisasi atau terdisosiasi. Yang Ibu tampilkan di sini semuanya adalah senyawa yang punya kemampuan terdisosiasi atau terionisasi sempurna. Senyawa yang tidak terdisosiasi sempurna atau terdisosiasi yang tidak sempurna itu adalah senyawa dari asam organik, contohnya asam asetat, atau dari basa. Basa yaitu amonium hidrosida, tidak terlalu banyak yang kemampuan terdisosiasinya lemah. Terionisasinya lemah ada aluminium hidroksida satu lagi ya. Jadi ketika kamu ditanyakan ada soal misalnya seperti ini, dibuatkan rumus molekul dari senyawanya, maka diperhatikan jumlah ionnya. Kalau jumlah ionnya besar maka dia lebih kuat. Setelah ada jumlah ion juga ada yang namanya konsentrasi. Kalau ada konsentrasi maka kita lihat juga. Kalau konsentrasinya seperti ini kan 0,1. Di bawah ini 0,03 molar. Di bawah satu lagi juga 0,03 molar. Maka kalau dilihat, mana yang lebih kuat sifat elektrolitnya itu adalah NaCl. Kenapa? Karena ketika dikalikan jumlah ion dengan molaritas, itu nilainya 2. Sementara yang di bawah itu nilainya 0,09. Maka ya pasti angka yang besar akan memiliki jumlah nilai yang besar pula. Kekuatan yang besar pula. Itu yang menjadi tandanya. Oke, itu aja dulu untuk penjelasan mengenai kekuatan dari senyawa elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Untuk yang non elektrolit pasti dia tidak terion atau tidak terdisosiasi di dalam larutannya. Tak terlarutnya ya. Oke. Sampai jumpa.